Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah orang-orang tanpa kewarganegaraan di Malaysia. Jumlah orang tanpa kewarganegaraan itu mencapai ribuan di Malaysia, terutama di Sabah. Mereka bahkan sebagian orang-orang Indonesia selain dari Filipina. Para pendatang itu masuk ke Malaysia tanpa dokumen yang sah. Mereka sudah tinggal bertahun-tahun di sana, dan anak-anak mereka pun kini terkatung-katung tanpa kewarganegaraan. Dan sekarang, proses untuk menjadi warga negara bagi anak-anak yang lahir di Malaysia ini tampaknya lebih sulit lagi karena ada rencana perubahan undang-undang. Ada video yang menggambarkan persoalan ini. Yuk kita simak ya. Berdirinya saya di hadapan panitia ini, saya ingin menunjukkan bahwa saya menolak sekeras-kerasnya cadangan tindakan persekutuan berhubung kewarganegaraan yang dicadangkan pada bulan Jun lalu oleh Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution. Bayangkan kalau kanak-kanak ditemukan atau dilahirkan di sini tanpa melalui proses dokumentasi atas kecuaian ibu bapa atau lain-lain perkara yang mengakibatkan mereka di keciciran dokumen. Salah satu contohnya ialah seperti kematian ibu bapa di usia yang muda lah kanak-kanak tersebut, di mana mereka tidak mempunyai status kewarganegaraan di mana negara lain selain daripada Malaysia ini yang mereka lahir. Namun Malaysia ini hanyalah tanah air mereka, tapi dinafikan mereka untuk menjadi sebahagian daripada kita. Ini bermakna lebih ramai lagi yang akan terperangkap dalam kitaran statelessness tanpa jaminan hak asasi dan masa depan yang cerah. Saya tolak pindahan tersebut ni kerana saya juga seorang individu tanpa kewarganegaraan sebelum. Selama 16 tahun saya berjuang untuk mendapatkan hak saya sebagai warga negara Malaysia melalui proses mahkamah sehingga saya officially mendapat IC secara sah pada 12 Julai 2023 yang lalu. Namun sepanjang 28 tahun saya hidup di Malaysia ni, berbagai cabaran, rintangan, penindasan, diskriminasi dan kekangan yang saya hadapi. Saya tidak sanggup lagi tengok anak-anak Malaysia yang keciciran dokumen ni lalui apa yang saya lalui sebelum ini. Saya tahu peritnya, pahitnya macam mana mau ditelan. Kalau sebagai anak Malaysia yang tidak mempunyai IC. Berdirinya saya di sini bukan hanya kerana saya protes cadangan. Juga saya membawa suara anak-anak Malaysia yang tidak mempunyai suara. Begitulah guys, rencana perubahan undang-undang mengenai warga negara yang ditolak oleh pemuda tadi. Kita tahu para pemimpin dan profesor Malaysia sering bicara besar mengenai Mahawangsa Melayu atau alam Melayu yang maha luas. Tapi banyak pula orang-orang dari rumpun Melayu atau Austronesia yang terlantar di Malaysia. Orang Indonesia dan Filipina banyak yang ditelantarkan di Sabah. Mereka hidup tanpa kewarganegaraan, padahal mereka pun orang Melayu. Yuk kita simak video berikut. Orang lahir Sabah, tidak diistihar juga kelahiran diorang, tidak diiktiraf juga di sini. And even though they've been living in the country all their lives, they don't exist legally as a people in the place they were born. Saya mau anak-anak saya macam diorang sinilah. Orang tempatan tapi apa boleh buat. Kerajaan tidak bagi. Saya dibawa oleh orang tua tapi saya tidak tahulah masih saya kecil. Di mana saya dilahirkan, di Sampurna kah atau di Filipina saya tidak tahu. Masih lagi saya bayu. Nah sampai mati orang tua saya, makcik saya yang kebanyakannya bilangnya ada perang di Filipina. Nah diorang lari-lari dari sana pergi Sampurna. Saya jarang juga pergi bandar. Mau cari kehidupan saja di laut saja. Nelayan mau cari yang kehidupan makan lah. Kalau pergi bandar lagi, kalau duit saja 50, mana cukup. Nah kirim sajalah sama orang, kawan-kawan, beli beras kah. Kamu rasa? Kamu ni orang Sabah kah? Kamu orang Malaysia kah? Apa? Saya orang Sabah. Tapi pernah tak orang bilang dengan kau yang kau bukan orang Sabah? Iya, tak pernah. Ada juga bimbang lah. Pasal di orang hendak juga tak berapa pergi. Mau kerja di darat kah? Tidak boleh. Mau di laut saja. Nah, kau tahu lah yang di laut ini cepat tua. Biarpun muda cepat tua. Pasal itu air masin itu, nah memang kita cepat tua. Mau di orang ikut pergi darat, tidak boleh. Nah di sini saja di laut, ikut pergi laut saja.
Saya mau anak-anak saya macam di orang sinilah, orang tempatan tapi apa boleh buat. Kerajaan tidak bagi. Kalau dia orang bagi, nah, ada senang. Mau pergi sekolah pun tidak boleh pergi sekolah. Tahulah di sini, mau IC saja baru boleh pakai. Kalau macam begini enggak diambil. Nah, kalau nelayan ini boleh. Ikutlah sama saya. Kayak dayung di sana pergi nunui, pergi libaran, menyelam. Nah, itu dari orang, misal kehidupan orang Bajau ini mau nelayan saja. How long can they live as stateless people? Will they be able to cope with life's challenges as invisible or hidden members of society? "43-year-old Siti, not her real name, has no permanent home. She's been moving from one place to another in an effort to find a secure location away from the prying eyes of authorities. Home for her is this makeshift hut located in the slum region near Kota Kinabalu, the capital of Sabah. Siti is a single mother who has 10 children. The oldest is 26, while the youngest is just 6 years old. Di sini agak lama juga lah sudah berpindah-pindah. Di mana ada tempat bekerja anak-anak, di situlah dia tidak tetap punya tempat. Lagipun ini tempat, ini kampung nih, dia baru-baru ini dia dirubuh. Jadi kalau betul-betul mau dirubuh, berkemungkinan bulan depan, mungkin tahun depan, dan kami tidak tahu di manalah akan datang. Buat masa ini kami masih di sini, tapi memang tidak tetaplah punya tempat. Kalau kau kerja sana bangunan, kau punya gaji sudah separuh begitu kena bayar, tidak ikut yang, kalau contohnya orang yang ada dokumen dia akan dibayar lebih. Kalau orang tiada dokumen, orang asing macam kami, macam kami lah orang asing, dia akan bayar sedikit lah. Dia bayar biasa, kalau saya perempuan dia kasih 40 lah. Kalau yang orang ada dokumen. Kalau orang tiada dokumen 10 ringgit dibagi pada yang pihak menjaga di bangunan tuh. Seperti pihak-pihak yang macam seperti polis kah, immigration kah, dia akan datang setiap bulan untuk ambil mana yang tiada dokumen. Karena kira satu-satu berapa kepala, putung dari situlah 10 ringgit setiap satu orang. Nah, gitulah. Jadi memang itu yang saya bilang sangat sedih itu kan, sebab keluarga begini ramai, lepas tu yang macam yang tiada penghujung lah, ya macam yang tiada penghujung. Dia setakat boleh hidup yang macam. Begitulah nasib orang-orang tanpa kewarganegaraan di Malaysia. Para pemimpin Malaysia sering berhalusinasi mengenai alam Melayu yang maha luas, tapi nyatanya banyak orang-orang dari rumpun Melayu yang terlantar. Itulah yang membuktikan bahwa serumpan-serumpun hanyalah jargon kosong semata. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.